Sholat subuh bagi sebagian orang menjadi hal yang begitu berat untuk dilakukan. Butuh perjuangan ekstra untuk dapat melakukan kewajiban tersebut. Terkadang beberapa orang melewati waktu subuh karena tidak bangun pada waktunya. Padahal sholat subuh menjadi salah satu kewajiban bagi setiap muslim dan tentunya memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan dari keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan sholat subuh sendiri adalah luar biasa, yaitu diantaranya mendatangkan berkah, menenangkan jiwa, pengantar masuk surga, berada dalam jaminan Allah, sholat yang disaksikan oleh para malaikat, jauh dari sifat munafik, mendapatkan kesempatan untuk sholat sunnah fajar, yang dimana lebih baik dari dunia beserta isinya, melihat Allah pada hari kiamat, penghalang masuk neraka, pembuka pintu rezeki dan kunci kemenangan. Selain keutamaan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menambah keberkahan di waktu setelah sholat subuh dengan adanya rangkaian ibadah yang jika kita mengerjakannya akan memiliki pahala yang sangat luar biasa. Rangkaian ibadah berpahala luar biasa tersebut adalah seperti yang dijelaskan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk, dalam riwayat yang lain dia menetap di masjid untuk berzikir dan beribadah kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah sempurna. Sholat sunnah 2 rakaat yang dimaksud di dalam hadis ini ada yang menyebutkan sebagai sholat suruk, ada pula yang menyebutnya sebagai sholat isyraq. Kata isyraq sendiri memiliki arti terbit. Namun, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi agar kita mendapatkan pahala tersebut secara sempurna, yaitu sholat subuh berjamaah di masjid. Setelahnya kita berdiam atau menetap di masjid dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Zikir ada macam-macam. Mengaji termasuk zikir. Membaca tasbih, tahmid dan tahlil, beristighfar termasuk berzikir. Mendengarkan ceramah termasuk berzikir. Intinya adalah melaksanakan ibadah yang hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan hal tersebut sampai matahari terbit. Setelahnya kita lakukan sholat syuruk 2 rakaat. Sholat syuruk dilaksanakan ketika matahari sudah meninggi kurang lebih 1 tombak dalam pandangan mata dan kurang lebih 15 menit setelah matahari terbit. Ketika matahari terbit dan mulai naik 1 atau 2 tombak, maka Rasulullah SAW berdiri dan sholat 2 rakaat. Dan ketika matahari mulai menjulang tinggi dari arah timur dalam 1/4 siang, maka beliau sholat 4 rakaat. Hadis riwayat Tirmidzi. Bagi sebagian orang mungkin masih bingung dalam perbedaan antara sholat syuruk dan sholat duha yang pelaksanaannya hampir sama, yaitu di pagi hari. Namun sholat syuruk bukanlah sholat duha, karena dari segi pelaksanaan dan keutamaannya pun berbeda, yaitu sholat sunnah syuruk memiliki keutamaan yang amat besar, yaitu setara pahala haji dan umrah secara sempurna. Makna hadis akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah secara sempurna adalah sebagai penguat dan penegas bahwa benar-benar akan mendapatkan pahala setara haji dan umrah secara sempurna. Jadi bagi kita yang menginginkan mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna di setiap pagi, kita bisa melakukan rangkaian amalan setelah sholat subuh ini dengan baik dan benar. Mendapatkan pahala haji dan umrah tanpa biaya, tanpa pembatasan kuota haji. Subhanallah,
Allah telah menyediakan untuk kita di setiap pagi tanpa kita harus berangkat ke tanah suci. Maha besar Allah dengan kemahakuasaannya. Wallahu a'lam bishawab.